Mau dibuka ya. Kan malu. Oh malu. Kawan-kawanku nggak nyangka di sini ada bajai, kawan-kawanku ya. Itu seperti yang di Jakarta, kawan-kawanku. Ini kali Pak Sinten nih. Pak Taslim. Pak Taslim. Iya. Sedikit tambah mengenai sejarah Kampung Kawah. Lah kok namanya Kampung Kawah makanya? Sampai sekarang pun masih ada tempat yang ada sendiri ya. Seperti kayak rumah itu. Lampu gembreng, bukan lampu petromak ya teman-teman ya, tapi lampu gembreng. Lampu ini adalah lampu orang-orang terdahulu ya, dan ini dulunya menggunakan minyak tanah. Tapi meja-mejanya ini papan-papan kayu jati yang cukup lebar, ini berdiameter wow, makasih mas ya. Ini ayam gongsonya, kalau yang tadi itu bebek gongso. Dalam perkampungan. Mbak. Seperti ini kondisi rumah-rumah ya. Masih ada rumah-rumah kayu, rumah klasik yang berbahan material dari kayu ya. Rumah zaman dulu. Ini adalah kampung Pungruk ya. Ketas Bombang. Nah, ini rumah-rumah, kondisi rumah-rumahnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kondisi rumah-rumahnya memang ada yang sudah permanen, namun banyak juga yang masih berbahan material dari kayu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi perkampungannya masih tampak asri, nyaman, damai ya. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan kita terus menyusuri jalanan ini ya, sambil melihat situasi kondisi perkampungan. Karena kita nanti tujuan utama kita adalah ke Kampung Kawah ya. Kita akan menelusuri sejarah berdirinya Kampung Kawah atau Dusun Kawah, yang mana di kampung itu kaya akan ini kearifan lokalnya masih terjaga. Nah, seperti ini kondisi rumah-rumahnya ya. Tos go Mang Rien. Kawan-kawanku, kita sudah hampir memasuki Kampung Kawah. Lalu seperti apa kondisi kampungnya? Ini jalanannya lumayan gitu terjal di sini. Ada
hutan juga ya mendominasi sekitaran kampung ini ya. Saat ini cuaca mendukung ini kawan-kawanku. Di sebelah kanan kita ada sebuah bangunan, entah itu warung atau apa itu, kosong, tidak ada tanda-tanda adanya orang. Saksikan ada rumah ya sana ya, dan seperti apa kondisi dalam dari Kampung Kawah. Kampung Kawah ini jadi dari kata kawah itu sendiri diangkat dari adanya kawah yang saat ini masih aktif ya. Ini kondisinya Kampung Kawah. Sudah agak sedikit modern ya, karena rumah-rumahnya yang sudah ini apa, sudah permanen. Kita akan mencari salah satu warga untuk kita tanya-tanya nantinya ya teman-teman itu ya. Ini lapangannya yang beberapa waktu lalu sempat viral juga. Nah, kawan-kawanku dimanapun berada, seperti inilah kondisi Kampung Kawah yang didominasi oleh persawahan yang cukup luas ya, sejauh mata memandang. Di sana kita lihat ada salah satu warga dari kampung ini yang beraktivitas mencangkul ya, mencangkul yang mungkin akan dipersiapkan untuk tanam ya, karena kalau kita lihat ini sebagian sudah tanam padi ya di sini. Pemandangannya begitu menakjubkan, dengan latar belakang pegunungan dan juga rumah-rumah ataupun pabrik-pabrik industri tampak begitu nyata, indah, mempesona ya teman-temanku ya. Jadi sangat cocok sekali untuk kalau jadikan tempat untuk merefresh otak kita ini ya, menyegarkan otak kita capek-capek sore-sore ataupun pagi pergi ke sini melihat pemandangan yang begitu indah, terhampar luas. Masya Allah, ini keagungan Tuhan yang begitu nyata, indah, mempesona ya. Masya Allah. Lalu seperti apa ya, bagaimana sejarah tentang Kampung Kawah ini? Jalannya, wow, sawah ya, kanan kiri depan belakang, kanan kiri jalan maksud saya. Nah, kita nanti akan bertanya kepada salah satu warga dari Kampung Kawah ini bagaimana story ataupun sejarah tentang Kampung Kawah ini ya. Semoga saja ibu pemilik warung ini nanti tahu ya bagaimana sejarahnya. Ini blok-bloknya dua saja. Para pelanggan dari warung ini, dan kita nanti akan tanya bagaimana sejarah tentang Kampung Kawah ini ya, karena konon ceritanya di sini dulu ada sebuah tempat yang mengeluarkan kawah, padahal umumnya kawah itu keluar dari ini ya,
gunung ya. Namun meskipun di sini jauh dari gunung, namun muncul adanya sebuah letupan ini kawah ya. Dalamnya pundi, Dik? Jati Pelen. Jati Plen itu daerah pundi? Daerah pundi? Jati Pelen ya ini naik itu udah Jati Plen itu Pak. Oh niki. Iya, tandaan itu. Oh. Tandaan ada gang masuk. Nah itu. Oh, nggih. Kiri, masuk kiri. Nggih, nggih. Satu bakar atau Jati Plen. Lebih mireng masa. Kalau dibuka ya. Kok ora takut? Ono ora takut. kan malu. Oh, malu. Bang Tom. Buka nggih, Bang Tom nggih. Malu. Lima. Bang Tom kan gampang dieling-eling tuh. Kita tunggu karena kita nanti akan tanya-tanya ke ibunya mengenai sejarah kampung Kawah. Oke, Bu, sekedhik tanglet mengenai sejarah kampung Kawah. Lah kok namanya kampung Kawah napa enten kawah? Kampung Kawah sejarahnya itu dulunya sampai sekarang pun masih ada tempat yang ada tempat tersendiri ya, yang enggak dijamah ataupun diolah tanah ya. Oh, enggak tersentuh. Enggak. Memang enggak boleh atau larangan atau Nggak gimana? tahu, cuman kan atau ada tempat pingit gitu, Bu. Pingit ya. Bisa dibilang pingit. Terus ada apa namanya? Dibikinin kerapyak ya. Kerapyak. Kerapyak. Bangunan gitu yang menyerupai Dalamnya bangunan. entah atau apa seperti kayak lumpang itu loh. Oh, lumpang. Dalamnya kayak ada satu batu Nggih, lumpang. batu lumpang. Ya, saya pun belum pernah ke sana. Nggih. Betul-betul melihat di dalamnya apa, cuma dari kejauhan ya. Heeh. Dari kejauhan lihat kayak ada batu lumpang gitu aja. Itu berarti kalau batu lumpang itu kalau setahu saya itu dalam sejarah itu namanya lingga. Lingga Yoni. Jadi biasanya kalau ada lumpang itu pasti ada alune. Itu karena itu sepasang. Itu kalau nggak salah itu Ibu ya. Itu sesembahan orang Hindu zaman dulu. Kalau nggak salah gitu. Berarti ada itunya, Bu. Ada. Ya terus kawah itu sendiri. Kalau setahu saya kan kawah itu sendiri tanah yang nggak diolah tadi ya, kayak ada letupan uap, kayak uapnya. ada uap gitu. Oh, masih ada, Bu, sampai sekarang. Mungkin masih ada. Itu Udah. di Kidul Desa ini ya. Oh, sebelah selatan sebelah sini desa. jalan ya. Agak Kulon Makam. Dekat agak dekatan makam ya. Itu pokoknya ada kerapyak kecil gitu loh, kayak itu. Oh, bangunan kayak menyerupai bangunan gitu ya, bangunan kecil ya kayak yang di makam-makam ya, itu. kayak gubuk gitu loh, kayak Oh iya, gubuk, betul betul. ya, kayak gubuk papan gitu. Enggak, itu Tapi merupakan kalau- tanda Menawi nggih. Ya. Dan itu sedikit cerita mistisnya itu apa itu, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. Kalau misalkan kok sampai tempat itu tidak boleh dijamah ataupun Mungkin dari disobo cara niki. mungkin dari nenek leluhur yang dulu ya, mungkin buat tempat namanya tempat apa ya, Keramat nggih, punden. keramat yang dulu gitu ya, Dulu zaman dulu ya, Nggih. tempat keramat gitu loh. Betul. Bahkan sampai sekarang masih dikeramatkan nggih. Saya masih Dikeramatkan. ya. Oh, seperti itu ya, teman-teman. Sedikit cerita tentang sejarah pemberian nama dari Kampung Kawah ini diambil dari adanya sebuah tempat yang mengeluarkan uap ataupun letupan kawah nggih. Setahu saya itu padahal kawah itu biasanya keluar di pegunungan. Iya. Lah ini kok jauh dari gunung tapi kok bisa keluar itu, Bu nggih. Ya. Luar biasa nih nggih. Pokoknya kayak ada air panas gitu loh. Kalau kan misalkan ditanduri, Ditanami nggih. ditanami yo kayaknya nggak tumbuh. Nggak tumbuh Ya, karena itu jadi ada maka kandungan dari air itu ya. Maka dari itu tanah tersebut kan kayak lapangan kecil gitu loh. Jadi sama sekali nggak ditanami gitu. Nggih.
Nggih, matur suwun Bu Sona nggih. Ya. Niku cerita ataupun histori tentang sedikit tentang Kampung Kawah luar biasa. Ini tak sampaikan ke teman-teman pemirsa setia nggih. Semoga saja dapat dijadikan sebagai pembelajaran baru, pengalaman baru dalam kehidupan kita. Matur suwun Bu Sona nggih. Ya, sami-sami. Nggih. Nah, kawan-kawanku, seperti itulah kisah penelusuran kita dalam menelusuri sejarah adanya atau berdirinya Kampung Kawah itu ya. Ternyata bermula dari adanya sebuah kawah yang ada di sebelah selatan Kampung Kawah itu. Jadi sampai saat ini kawah itu masih ada, kawan-kawanku. Dan di sekitar kawah itu memang dulunya adalah hunian warga Kampung Kawah awal mula yang babat alas atau yang menduduki Kampung Kawah ini, kawan-kawanku. Seperti itulah ya. Lalu seperti apa kondisi dalam dari Kampung Kawah itu? Ikuti terus petualangan jejak Bang Tom.